Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Basuki Utomo Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang PPPK atau P3K, pegawai kontrak atau P3K. Pegawai kontrak atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah jenis pegawai pemerintah di Indonesia yang bekerja dengan status non-PNS. Biasanya, pegawai kontrak atau P3K diangkat untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di instansi pemerintah yang sifatnya tidak permanen atau hanya untuk jangka waktu tertentu. Pegawai kontrak umumnya dipekerjakan dengan perjanjian kerja yang memiliki masa berlaku tertentu, misalnya 1 tahun. Posisi pegawai kontrak dapat sangat bervariasi, mulai dari tenaga kerja teknis, administratif, hingga tenaga pendidikan. Sementara itu, sejak tahun 2019, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi yang mengakomodasi status pegawai kontrak ke dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K merupakan bentuk perluasan dari tenaga kerja kontrak yang pada dasarnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pegawai kontrak. P3K memiliki perjanjian kerja yang lebih jelas, yaitu bersifat kontrak untuk jangka waktu tertentu dengan batas maksimal sampai tahun 2045. Perbedaan utama antara pegawai kontrak dan P3K terletak pada status dan hak-haknya. Pegawai kontrak memiliki status non-PNS sehingga tidak memiliki hak-hak seperti pensiun, tunjangan hari raya, dan tunjangan kesejahteraan lainnya yang dimiliki PNS. Sedangkan P3K memiliki hak-hak yang serupa dengan PNS, termasuk hak pensiun, tunjangan hari raya, dan tunjangan kesejahteraan. P3K juga memiliki persyaratan yang lebih ketat dan prosedur seleksi yang lebih terstruktur daripada pegawai kontrak. Seleksi P3K dilakukan melalui tes tertulis, tes kemampuan bidang, dan penilaian kompetensi oleh tim seleksi yang ditunjuk. Dalam pengadaan P3K, pemerintah juga memberikan prioritas kepada tenaga pendidik. P3K dalam bidang kependidikan. Apa yang mendasari pemerintah membuat P3K? Didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia dan menjaga kontinuitas tenaga pendidik yang berkualitas di sekolah-sekolah. Pemerintah membuat P3K dengan tujuan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada dalam pengelolaan tenaga kerja di sektor publik. Beberapa alasan yang mendasari pemerintah membuat P3K antara lain: 1. Mengisi kekurangan tenaga kerja. P3K diangkat untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di instansi pemerintah yang tidak dapat dipenuhi oleh PNS atau pegawai tetap. Hal ini berguna untuk menjaga kelancaran pelayanan publik dan mengatasi kekurangan sumber daya manusia. 2. Fleksibilitas pengelolaan tenaga kerja. Dengan adanya P3K, pemerintah dapat lebih fleksibel dalam mengelola tenaga kerja di instansi pemerintah. Pegawai kontrak atau P3K memberikan keleluasaan dalam mempekerjakan tenaga kerja untuk proyek-proyek tertentu
atau tugas-tugas dengan jangka waktu tertentu. Hal ini membantu instansi pemerintah dalam mengatur dan mengelola sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan proyek atau tugas yang sedang berjalan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya P3K diharapkan pemerintah dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja, khususnya di sektor pendidikan, dengan mempekerjakan tenaga pendidik yang berkualitas. Diharapkan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dan pelayanan publik dalam hal ini pendidikan juga dapat ditingkatkan. 4. Memberikan perlindungan dan kepastian bagi pegawai kontrak. P3K memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak bagi pegawai kontrak. Dengan memiliki status P3K, pegawai kontrak memiliki hak-hak seperti pensiun, tunjangan hari raya, dan tunjangan kesejahteraan lainnya yang sebelumnya tidak dimiliki. Dengan adanya P3K diharapkan ada kepastian hukum bagi pegawai kontrak dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, P3K juga membantu pemerintah dalam mengelola tenaga kerja secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam sektor pendidikan. Apa tidak ada maksud lain dari pemerintah? Misal, pemerintah tidak mampu mengangkat ASN karena terkait dengan gaji dan lainnya, maka solusinya adalah membuat P3K. Tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada maksud lain dari pemerintah karena tidak mampu mengangkat ASN karena terkait dengan gaji dan lainnya. Mengangkat ASN tidak hanya berkaitan dengan masalah gaji, tetapi juga melibatkan berbagai faktor lain seperti kebutuhan pegawai, efisiensi birokrasi, fleksibilitas dalam manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Salah satu solusi yang diambil pemerintah adalah dengan memperkenalkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K menjadi alternatif bagi pemerintah untuk merekrut pegawai dengan status non-ASN dengan beberapa keuntungan seperti kemampuan fleksibilitas dalam pengelolaan pegawai dan efisiensi anggaran. P3K dapat dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang kadang-kadang dialami oleh pemerintah saat merekrut ASN. Namun penting untuk dicatat bahwa P3K bukanlah satu-satunya solusi dan masih banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam proses rekrutmen dan pengangkatan ASN. Keputusan pemerintah untuk menggunakan P3K juga harus mempertimbangkan kualitas, kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan spesifik jabatan yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa sistem rekrutmen dan pengangkatan P3K dilakukan secara transparan, adil, dan objektif guna menjaga integritas dan kualitas pegawai negeri yang diangkat. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pegawai yang dipekerjakan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tentu saja, masalah gaji juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam rekrutmen dan pengangkatan pegawai. Dalam penggunaan P3K, pemerintah harus mempertimbangkan agar gaji yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan kualifikasi jabatan
yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Secara keseluruhan, penggunaan P3K sebagai solusi untuk memperbaiki masalah pengangkatan ASN tidak hanya berkaitan dengan masalah gaji, tetapi juga faktor-faktor lain seperti fleksibilitas dan efisiensi birokrasi. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih solusi terbaik untuk mengatasi masalah rekrutmen dan pengangkatan pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja di sektor publik. Apakah ini bukan akal-akalan pemerintah? Dengan begini pemerintah bisa meminimalisir anggaran dan dapat dimanfaatkan untuk hal lain, misalnya untuk infrastruktur. Tidak. Pernyataan tersebut tidak bisa digeneralisasi untuk semua situasi. Terdapat berbagai alasan mengapa pemerintah bisa membuat keputusan yang terlihat seperti akal-akalan. Beberapa kebijakan tertentu mungkin dirancang dengan cara ini untuk mengalihkan atau memanfaatkan anggaran untuk keperluan lain seperti infrastruktur. Namun penting untuk diingat bahwa tindakan seperti ini harus tetap mempertimbangkan dampak dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan tidak melanggar prinsip-prinsip etika atau hukum. Selain itu, pemerintah juga dapat menghadapi tekanan dan keterbatasan dalam penggunaan anggaran, sehingga mereka perlu membuat keputusan yang sulit untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Saya tetap penasaran terhadap langkah yang diambil pemerintah terkait P3K, karena ada indikasi lain yang mencurigakan. Pemahaman Anda tentang situasi P3K mungkin dibatasi oleh informasi terbaru yang ada. Namun penting untuk mencari pemahaman yang komprehensif dan akurat sebelum membuat penilaian lebih lanjut. Ada beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah terkait P3K, seperti pelaksanaan tes seleksi, pembuatan regulasi, dan pengumuman hasil seleksi. Jika ada indikasi lain yang mencurigakan, penting untuk mencari sumber informasi yang dapat diandalkan dan memeriksa keabsahan informasi tersebut. Banyaknya informasi yang beredar di media sosial dapat membuat rumit dan membingungkan situasi. Oleh karena itu disarankan untuk merujuk ke sumber-sumber resmi pemerintah terkait kebijakan P3K. Sumber resmi terkait kebijakan pemerintah berkenaan dengan P3K. Ada beberapa sumber resmi terkait kebijakan pemerintah berkenaan dengan P3K yang dapat Anda rujuk antara lain: 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB. Kementerian ini bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait P3K. Anda dapat mengunjungi website resmi Kemenpan RB untuk mendapat informasi terkini tentang kebijakan P3K seperti regulasi, pedoman, dan pengumuman terkait seleksi P3K. 2. Badan Kepegawaian Negara BKN. BKN berperan dalam penerapan kebijakan dan seleksi P3K. Mereka memiliki peran dalam mengadakan tes seleksi P3K dan mengumumkan hasil seleksi. Website resmi BKN menyediakan informasi terkait proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi P3K. 3. Situs resmi pemerintah seperti setnek.go.id atau indonesia.go.id juga dapat menjadi sumber resmi untuk memperoleh informasi terkait kebijakan pemerintah berkenaan dengan P3K.
Anda juga dapat mencari dokumen-dokumen kebijakan, peraturan, maupun pengumuman yang berkaitan dengan P3K. 4. Laporan berita resmi. Anda juga dapat mencari laporan berita resmi dari media resmi pemerintah, misalnya Kompas, Detikcom, atau berbagai media nasional lainnya. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam memberikan berita yang akurat. Penting untuk selalu mengacu pada sumber-sumber resmi terkait kebijakan pemerintah terkini, karena sumber ini biasanya memberikan informasi yang terverifikasi dan sah. Apa keuntungan menjadi P3K dibanding menjadi ASN? Beberapa keuntungan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibandingkan menjadi aparatur sipil negara atau ASN antara lain. 1. Proses rekrutmen yang lebih fleksibel. Penerimaan P3K dilakukan melalui seleksi terbuka umum, sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat umum yang tidak terikat sebagai PNS dapat menjadi pegawai pemerintah dengan status pegawai tetap. 2. Waktu pengangkatan yang lebih cepat. P3K dapat diangkat lebih cepat dari ASN karena proses penerimaannya melalui seleksi terbuka umum yang lebih singkat dan efisien. 3. Guru P3K dengan sertifikasi dapat memiliki penghasilan yang lebih baik. Bagi guru P3K yang telah memiliki sertifikasi guru, mereka dapat menerima tunjangan profesi dan tunjangan kinerja yang dapat meningkatkan penghasilan mereka. 4. Gaji dapat disesuaikan dengan pendidikan dan pengalaman kerja. Gaji P3K dapat diatur berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja. Yang beredar di ruang publik adalah P3K tidak punya hak atas TPP, tidak ada kenaikan gaji secara berkala, dan tidak ada pensiun. Informasi yang beredar di ruang publik bahwa pegawai pemerintah tidak dengan perjanjian kerja tidak memiliki hak atas tunjangan penghasilan pegawai TPP, tidak ada kenaikan gaji secara berkala, dan tidak ada pensiun adalah tidak benar. Sebagai pegawai pemerintah, P3K memiliki hak yang sama dengan pegawai negeri sipil dalam hal penghasilan dan tunjangan. P3K juga memiliki hak untuk mendapatkan kenaikan gaji secara berkala seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, P3K tidak mendapatkan atau tidak memiliki hak atas tunjangan tertentu seperti tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerjanya. Meskipun P3K tidak mendapatkan hak pensiun seperti PNS yang menerima gaji pensiun setelah pensiun, mereka mendapatkan jaminan hari tua dalam bentuk dana pensiun atau disingkat DPLK, dana pensiun lembaga keuangan kredit, atau program pensiun swasta lainnya. Program ini memberikan perlindungan bagi P3K setelah masa kerja mereka berakhir, seperti diberikan manfaat pensiun atau uang tunai sesuai dengan persyaratan tertentu. Maka informasi yang menyebutkan bahwa P3K tidak memiliki hak atas TPP
Tidak ada kenaikan gaji secara berkala dan tidak ada pensiun adalah tidak akurat. P3K memiliki hak-hak tersebut seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga yang Anda sampaikan benar adanya, tidak sekedar memberikan harapan kosong kepada P3K yang telah berjuang sehingga menjadi P3K. Terima kasih atas tanggapan Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada P3K. Saya hanya menyediakan informasi dan jawaban berdasarkan data yang ada. Saya berusaha memberikan jawaban yang akurat, dan dapat dipercaya. Bagaimanapun, beberapa hal mungkin perlu diperiksa lebih lanjut atau dikonfirmasi melalui sumber resmi sebelum dianggap sebagai kebenaran mutlak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.